Halo teman-teman Ngobras Konten, di Ngobras Konten kali ini seperti tagline saya ya, sekedar sharing. Jadi sharing kali ini masih di seputar bagaimana kita menghasilkan dari konten ya. Dan informasi kali ini gimana kita bisa menghasilkan dengan konten-konten yang biasa saja, dengan konten-konten yang dalam tanda kutip seadanya, dan tidak memerlukan sesuatu yang luar biasa ya. Kembali dengan hanya menggunakan handphone teman-teman itu bisa menghasilkan. Dan di informasi kali ini juga ini akan memperlihatkan ide-ide konten yang sekiranya buat teman-teman ini dapat memudahkan membuat konten. Jadi ketika teman-teman yang tinggal di desa bingung harus ngapain aja, seperti saya tinggal di desa juga ya, harus ngapain aja, harus bikin apa gitu ya, yang memang bisa tiap hari upload konten ya gitu, bikin konten. Jadi di desa kan biasanya kalau tidak tentang kehidupan desa itu sendiri, bisa tentang pertanian. Nah di sini saya akan sharing bagaimana konten-konten seperti itu bisa menghasilkan cuan yang besar. Minimalnya ya bisa UMR lah ya gitu. Nah tentunya dengan proses ya, tidak ujuk-ujuk, tidak hari ini bikin konten, besoknya mendapatkan gaji ya. Oke, langsung saja nih contoh channelnya. Nah ini namanya Angga HJ ya. Nah Angga HJ ini dia memiliki 61.000 subscriber dan kontennya seperti ini. Dia mengupas tuntas ke tiap petani-petani di daerahnya ya gitu. 45 hari panen, dia tanaman yang cepat panen menghasilkan uang. Nah dia sharing-sharing seperti itu. Tuh usaha perkebunan yang paling menguntungkan, begitu aja. Dia hanya review tentang pertanian dan perkebunan di daerah setempat. Nah ini ada tentang peternakan yang berkaitan dengan seputar tanaman, budidaya, dan peternakan ya. Nah tentunya konten-konten seperti ini konten yang sangat murah, yang sangat mudah juga, tetapi penghasilannya itu besar. Nah dan banyak diminati, dan mesti diingat juga pertanian ini seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa konten dengan niche pertanian ini adalah konten yang evergreen, yang panjang itunya periode peminatnya itu panjang sekali. Kenapa? Karena pertanian akan terus ada, perkebunan akan terus ada, peternakan juga akan terus ada. Nah, semua orang pasti memerlukan sayuran, semua orang pasti memerlukan buah-buahan, semua orang juga pasti memerlukan hewan-hewan ternak ya, gitu. Itu pasti akan terus. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat konten-konten yang seperti ini. Nah inilah kenapa di video kali ini saya sharingkan, informasikan mengenai hal ini, mengenai bagaimana kita bisa membuat konten-konten yang edukatif dan informatif. Dan salah satunya bagi teman-teman yang tinggal di daerah-daerah yang dekat dengan perkebunan, pertanian, lalu peternakan, teman-teman bisa memanfaatkan wilayah tempat tinggal teman-teman dengan maksimal. Dan tentunya ini kenapa edukatif, selain teman-teman juga menghasilkan, bisa mendatangkan penghasilan yang luar biasa dari sini, dari AdSense, teman-teman juga bisa membantu para petani lokal, yang memiliki perkebunan lokal, lalu peternakan untuk bisa
mengiklankan produk-produknya, menginformasikan, dan tidak hanya itu saja. Nah, sekaligus audiens atau teman-teman yang lain yang memiliki niche yang sama, yang memiliki ketertarikan yang sama di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan, mereka bisa mendapatkan informasi tentang tips-tips bagaimana berkebun, bercocok tanam, berbudidaya. Itu bisa mereka dapatkan tips-tipsnya ya. Nah, seperti ini saja ya, satu lahan, dua tanaman. Nah, kita coba ya, lihat. Nah, bentar iklan ini. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, dia begini aja, dia review, dia wawancara, mau modalnya berapa. Itu ini kan sangat informasi ya teman-teman ya. Ini menurut saya channel ini sangat menarik sekali dan uh, informatif juga, edukatif ya, sekaligus menghibur ya, bagaimana si yang mewawancarainya dia interaktif sekali gitu ya. Tuh. Nah, untuk penghasilan, berapa sih penghasilan dari Angga HJ ini? Ini hanya estimasi perkiraan ya, perkiraan penghasilannya. Ya, dia kurang lebih 154 dolar sampai 2.500 dolar estimasi pendapatan per bulan. Estimated monthly earning. Nah, jadi di kisaran sekitar, kalau kursnya 15.000 berarti sekitar 2 juta sampai ya 30 jutaan, 40 jutaan lah. Jadi Angga HJ ini dia mendapatkan penghasilan per bulannya di sekitar 2 juta itu minimal sampai 40 juta. Tetapi kita ambil tengah-tengahnya aja, misalnya itu sekitar 15 juta, itu sudah luar biasa ya. Apalagi ketika teman-teman tinggal di daerah-daerah, di desa-desa, tidak perlu ke kota untuk mencari penghasilan lainnya. Di sini juga, di desa juga teman-teman bisa berkarya, bisa menghasilkan tanpa harus teman-teman menjadi petani misalnya. Oke, berikutnya ini profil terkait dengan pertanian, dan yang berikut ini terkait dengan profesi mungkin ya. Nah, maaf loading ya teman-teman ya. Nah, ini terkait dengan profesi ini, dia nggak ngelakuin apa-apa, dia hanya merekam saja truk-truk yang mungkin lewat di depannya. Jadi ini kegiatan santai yang kemudian bisa menghasilkan. Nah, inilah teman-teman kekuatan konten ya yang saya maksud. Jadi di mana teman-teman bisa menghasilkan luar biasa tanpa sebetulnya kita cukup menggunakan, memanfaatkan handphone saja gitu. Bagi teman-teman yang ya istilah zaman sekarang itu gabut ya, gabut, udah rekam aja aktivitas di lingkungan teman-teman tapi secara konsisten. Misal ada yang di lingkungannya tentang apa ya, misalnya ada teman-teman dekat pangkalan ojek ya, bisa sharing tentang kegiatan tentang pangkalan ojek misalnya, apa aja itu bisa bisa seru loh menurut saya gitu ya. Dan ini juga dia Indotruck ID ini, nah, gini saja tuh, nanjak satu hujan deras, begini nanjaknya trailer tanpa diminta trailer Mercy datang jadi penolong. Nah, hal-hal seperti ini ternyata memiliki, atau niche seperti ini memiliki audiens yang cukup luar biasa tinggi ya. Nah, berapa sih penghasilan dari uh, Indotruck ID ini? Nah, teman-teman, kita lihat penghasilan dia selama dengan estimasi 1 bulan ya. Estimasi 1 bulan itu dia mendapatkan 469 dolar sampai 7.500. Nah, dibanding dengan Angga HJ tentunya ini lebih tinggi ya. Berarti di sekitaran di atas 7 juta lah. Di atas 7 juta sampai mungkin 60 atau ya 60 juta lebih lah ya. Nah, bayangkan teman-teman, videonya seperti ini hanya ya, cuplikan-cuplikan aja, highlight-highlight saja ya, tentang truk aja dia bisa menghasilkan seperti ini. Nah, inilah kekuatan konten ya. Saya sering kali bilang bahwa
membuat konten itu mudah, tetapi mudah ini pengertiannya kita harus mengerjakan gitu, konsisten upload gitu teman-teman. Nah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman di dimanapun berada, utamanya di desa-desa dan bagi teman-teman yang memiliki profesi seperti ya ini yang saya gambarkan ya, dekat dengan jalan-jalan yang ada truknya atau apapun lah situasi seperti ini ya ini. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Mau truk juga ya tidak apa-apa, truk aja atau mau misalnya mobil angkot misalnya tentang angkutan kota misalnya itu bisa saja. Itu ini hanya berupa ide yang membantu teman-teman pemula tidak perlu riset lah ya. Nah, sekaligus sumber informasi ketika konten ini dibikin penghasilannya berapa. Nah, tentu ada prosesnya ya. Begitu teman-teman. Jadi tetap ada prosesnya, teman-teman harus terus melakukan bikin konten ya gitu. Jadi teman-teman memula ayo bikin channelnya, bikin salurannya, buat kontennya, dan tidak harus sesuatu yang luxury, tidak harus sesuatu yang tampil luar biasa. Hal-hal yang menghibur itu bisa mendatangkan penghasilan, apalagi tadi yang seperti Anda Haji itu ya, itu luar biasa. Oke, itu saja sharing kali ini, terima kasih.